Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Arsita Anggraini, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Kebutuhan Spiritualitas. Untuk kasusnya sendiri, Nyonya T umur 50 tahun, ibu rumah tangga sedang dalam pemulihan masektomi radikal kanan. Kemarin dokter mengatakan bahwa kanker payudaranya sudah metastasis dan prognosisnya buruk sehingga masektomi radikal kiri harus dilakukan. Pagi ini perawat melihat Nyonya T menangis karena putus asa, kurang tidur, dan nafsu makan Nyonya T menurun. Nyonya T bertanya kepada perawat, mengapa Tuhan melakukan ini pada saya? Mungkin karena saya banyak dosa. Selama hidup ini saya tidak pernah melakukan ibadah. Apakah Allah masih mau mengampuni dosa saya? Saya sangat takut mati dan takut terhadap apa yang akan saya hadapi nantinya. Nyonya T ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan melakukan ibadah kepada Allah dan ingin menerima kondisinya yang sekarang. Pasien juga ingin sesekali mengalihkan perasaannya dengan mendengarkan musik keagamaan dan membaca literatur keagamaan. Pasien juga sudah meminta maaf kepada keluarganya jika dulunya pernah melakukan kesalahan. Untuk asuhan keperawatan, anamnesa, pengkajian pada tanggal 29 Januari 2022 jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk diagnosanya kanker payudara. Identitas nama pasien Nyonya T, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku bangsa Jawa, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Mojokerto. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum, tanda-tanda vital sebagai berikut. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, nafasnya 22 kali per menit, tekanan darahnya 146 per 86 mm hidrogium. Berat badannya 54 kilo, tinggi badannya 165,1 cm. Untuk pengalaman dan emosinya, pasien merasakan banyak membuat dosa selama hidupnya. Pasien mengatakan bahwa Allah memberikan sakit karena ia merasa berlumuran dosa dan pasien takut menghadapi kematiannya. Pasien merasa takut terhadap apa yang akan ia hadapi. Untuk ritual dan ibadahnya, pasien selama hidup tidak pernah melakukan ibadah. Tapi Nyonya T semenjak sakit kanker payudara, Nyonya T bertaubat dan melakukan ibadah, sholat, dan berzikir. Untuk pemeriksaan fisik head to toe, yang pertama pemeriksaan kepala, leher, rambut hitam lurus, kepala simetris, tidak ada benjolan, mata konjungtiva tidak anemis, hidung bersih dan tidak ada lopip, bibir mukosa kering, gigi bersih, telinga simetris, leher tidak ada benjolan, lidah tidak kotor. Untuk pemeriksaan fisik yang kedua, pemeriksaan integumen atau kulit, turgor kulit baik, warna kulit kuning langsat bersih dan tidak ada lesi. Untuk yang ketiga, pemeriksaan payudara dan ketiak balutan bedah lebar di dinding dada kanan kering dan utuh. Pemeriksaan toraks atau dada, inspeksi toraks, simetris bentuk dadanya, tidak ada kelainan, auskultasi simetris, tidak ada suara tambahan. Untuk pemeriksaan yang kelima meliputi jantung. Yang pertama perkusi suara peka auskultasi S1 sampai S2 normal, tidak ada suara tambahan. Yang pemeriksaan keenam pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi perut buncit, palpasi, nyeri tidak ada tekan di left lower kuadran 4. Perkusi suara lembung, auskultasi bising usus menurun 10 kali per menit. Untuk pemeriksaan kelamin dan daerah sekitarnya, genitalia bersih, tidak ada kelainan pada genitalia, personal hygiene baik dan sekitarnya. Ya, pemeriksaan ke-8, pemeriksaan muskuloskeletal, otot pasien kuat, sedikit merasa nyeri tangan sebelah kanan karena dipasang infus.
Lanjut. Untuk analisa datanya, nomor 1, DS pasien mengatakan bahwa Allah memberikan sakit karena ia merasa berlumuran dosa dan merasa takut menghadapi kematian. Untuk DO-nya, keluhan umum lemah, Nyonya T menangis karena putus asa. Mata Nyonya T terlihat sayup karena kurang tidur. Pasien terlihat putus asa dan menurun. Untuk tekanan darahnya 140/80 mm hidrogium. Nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit. Untuk diagnosa keperawatannya, distres spiritual. Untuk analisa data yang kedua, DS-nya pasien mengatakan ingin memperbaiki dirinya lebih baik lagi dan beribadah kepada Allah. Pasien juga meminta maaf kepada keluarganya jika mempunyai kesalahan di masa lalunya. Untuk DO-nya, keluhan umum lemah, pasien tampak lebih menerima kondisinya yang sekarang. Pasien mendengarkan musik Islami, tekanan darahnya 140/80 mm hidrogium, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Untuk diagnosa yang kedua yaitu kesiapan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Diagnosa keperawatan yang pertama, distres spiritual yang berhubungan dengan ansietas karena takut akan kematian dan penyakit kronik pada diri merupakan mastektomi dibuktikan dengan pasien merasa berlumuran dosa, takut menghadapi kematian. Untuk keperawatan yang kedua, distres spiritual yang berhubungan dengan ansietas karena takut akan kematian dan penyakit kronik pada dirinya berupa masektomi dibuktikan dengan pasien merasa berlumuran dosa, takut menghadapi kematian. Untuk intervensi keperawatannya, tujuan dan kriteria hasil. Tujuan yang pertama, setelah dilakukan asuhan keperawatan, masalah distres spiritual dapat teratasi. Kriteria hasil memahami bahwa penyakit adalah suatu tantangan terhadap sistem keyakinan. Intervensi yang pertama, beri ketenangan, penerimaan, dan dukungan saat pasien merasa stres. Fasilitasi perkembangan sikap positif pada situasi tertentu. Gunakan teknik klarifikasi untuk membantu pasien mengklarifikasi keyakinan dan nilai yang ia yakini. Yang keempat, jaga privasi dan beri waktu pada pasien untuk mengamati praktik keagamaan. Kelima, terbuka terhadap ungkapan pasien tentang kesepian dan ketidakberdayaan. Yang keenam, anjurkan kunjungan kelayanan keagamaan. Ketujuh, buat perubahan yang diperlukan pasien atau dukungan keluarga atau orang terdekat. Yang kedelapan, beri dukungan kepada pasien bahwa perawat selalu ada untuk mendukung pasien saat pasien merasakan penderitaan. Untuk intervensi yang kedua, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, diharapkan pasien mampu untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Kriteria hasil, tingkat persepsi positif tentang status kesehatan saat ini, meningkatkan hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Intervensi yang kedua, bantu pasien menggali dan memahami perasaan, motivasi, dan perilaku pasien. Kedua, bantu pasien meningkatkan penilaian personal tentang harga diri. Ketiga, bantu pasien dalam mengambil keputusan yang efektif. Keempat, minta keluarga untuk selalu melakukan support pada pasien atas tindakan yang dilakukan. Untuk implementasinya pada tanggal 29 Januari 2022 jam 10. Yang pertama, memberikan ketenangan, penerimaan, dan dukungan saat pasien merasa stres. Fasilitasi perkembangan sikap positif pada perilaku tertentu. Ketiga, menggunakan teknik klarifikasi untuk membantu pasien mengklarifikasi keyakinan dan nilai yang ia yakini. Keempat, menjaga privasi dan berikan waktu pada pasien untuk mengamati praktik keagamaan. Yang kelima, terbuka terhadap ungkapan pasien tentang
kesepian dan ketidakberdayaan karena menganjurkan kunjungan pelayanan keagamaan. Yang ketujuh, membuat perubahan yang diperlukan pasien atau dukungan keluarga atau orang terdekatnya. Kedelapan, berikan dukungan kepada pasien bahwa perawat selalu ada untuk mendukung pasien saat pasien merasakan penderitaan. Untuk implementasi yang kedua, bantu pasien menggali dan memahami gagasan, perasaan, motivasi, dan perilaku pasien. Kedua, membantu pasien meningkatkan penilaian personal tentang harga diri. Ketiga, membantu pasien dalam mengambil keputusan yang efektif. Keempat, meminta keluarga untuk selalu melakukan support pada pasien atas tindakan yang dilakukan. Untuk evaluasinya pada tanggal 29 Januari 2022 jam 11. Untuk swabnya yang pertama, pasien mengatakan bahwa awam memberikan penyakit karena dia banyak dosa. O-nya, keluhan umum lemah, tekanan darahnya 140/80 mm hidrogium, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit. Mata pasien terlihat sayup, pasien terlihat merenung dan putus asa. Untuk A-nya, distres spiritual belum teratasi. B-nya, intervensi dilanjutkan pada tanggal 30 bulan 1 Januari 2022 jam 11. S-nya, pasien mengatakan bahwa Allah mengampuni dan pasti Allah mengampuni dosa saya jika saya bertaubat. O-nya, keluhan umum cukup, tekanan darahnya 130 kali per menit, tekanan darahnya 130/80 mm hidrogium, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Pasien tampak lebih menerima keadaannya, pasien tidak lagi merenung terus-terusan. A-nya, masalah distres spiritual teratasi, intervensi dihentikan dan berikan HE tentang kondisi yang dialaminya. Untuk yang kedua, pada tanggal 29 Januari 2022 jam 11, S-nya, pasien mengatakan ingin memperbaiki dirinya lebih baik lagi. O-nya, keluhan umum lemah, tekanan darahnya 140/80 mm hidrogium, nadinya 84, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit. Pasien menerima kondisinya, pasien mendengarkan musik Islami. Untuk A-nya, masalah kesiapan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual belum teratasi. Untuk B-nya, intervensi dilanjutkan pada tanggal 30 Januari 2022 jam 11. S-nya, pasien mengatakan merasa dirinya lebih baik dan lebih tenang. O-nya, KO cukup, keluhan umum cukup, tekanan darahnya 130/80 mm hidrogium, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Pasien tampak tenang mendengarkan musik Islami. Pasien terlihat pelan-pelan sudah melakukan sholat. Pasien tampak lebih semangat memperbaiki hidupnya dengan dukungan dari keluarganya. Hanya masalah kesiapan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual teratasi. B-nya, intervensi dihentikan. Pasien diberikan HE untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Sekian dan terima kasih.